Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sangat kita muliakan bersama guru kita, kiai kita Pak Haji Dr. Andes Soekardi yang kita takdimi bersama, kemudian Ustadz Ustadzah yang pembina Asyifa online yang mudah-mudahan juga selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, serta jamaah Zumiyah yang mudah-mudahan Allah berkahkan hidup kita ini terus berkah. Mohon izin mengutip dari kajian yang diawali oleh Pak Guru kita Soekardi, bahwa selama kita memohon ampun, dosa sebesar apapun itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita merenungkan bahwasanya kita ini sedang dipaksa oleh Allah untuk memohon ampun. Sadar maupun tidak, kita telah dipaksa oleh Allah untuk selalu memohon ampun. Itu bisa tampak ketika kita diwajibkan dan diperintahkan untuk menunaikan ibadah sholat itu, yang kemudian di antara doa-doa di dalam sholat itu ada doa permohonan ampun. Bahkan setelah orang wafat pun, doanya itu adalah supaya Allah mengampuni dosa. Yang kedua, idealnya orang mukmin yang menunaikan ibadah sholat itu tidak syirik, idealnya. Kenapa? Jika ia melaksanakan sholat itu betul-betul sadar sholat. Kalau orang sadar sholat, harusnya dia tidak syirik, karena saat sholat sesungguhnya ia sedang menghadap kepada Allah. Pada saat sholat ia sedang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat sholat ia tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu harusnya tidak ada syirik bagi seorang mukmin. Yang kedua adalah secara tidak langsung Allah sebagai bentuk kasih sayangnya itu memaksa kita untuk banyak-banyak beristighfar. Walaupun pada pemaknaannya ada yang merasa terbebani dengan melakukan sholat itu, tetapi bagi kita seorang mukmin justru sholat itu sebagai eh, sebuah kenikmatan. Bagi seorang mukmin, sholat itu sebagai sebuah hadiah dari Allah untuk kita manusia ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tema pada pagi hari ini adalah Ibrahim alaihissalam dan anak sholat. Apa hubungannya begitu ya? Sehingga ini kok jauh sekali begitu. Apakah memang sholat itu juga sudah ada sebelum itu? Pada masa Ibrahim bagaimana bentuk sholatnya dan lain sebagainya.
Lalu bagaimana risalah terkait dengan ibadah sholat ini bisa kita terapkan dan dilestarikan oleh termasuk anak cucu kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada kaibat. Mudah-mudahan nanti waktunya cukup ya, tapi kita berusaha untuk kita cukupkan. Yang pertama adalah siapa Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Jadi ini kenapa kok tema ini menjadi penting? Karena menurut saya masih cukup relevan, terutama adalah di bulan-bulan terakhir ini, di bulan terakhir ini, Dzulhijjah gitu ya, yang kita ini memperingatinya peristiwa-peristiwa Nabi Ibrahim ini. Yang kedua, apa visi beliau untuk anak keturunannya? Lalu apakah ada kesamaan visi kita, keinginan kita, impian kita eh, dengan apa yang diinginkan atau divisikan oleh Nabi Ibrahim? Jangan-jangan kita sudah merasa mengikuti jalan Nabi Ibrahim yang lurus itu, tetapi visi kita ini berbeda tentang anak keturunan kita. Atau mungkin kita ada keinginan yang sama sebagaimana yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti coba kita lihat di situ. Yang ketiga, bagaimana rekonstruksi ibadah sholat itu ada. Nah, ini kemudian juga nanti saya selipkan, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Kemudian yang keempat adalah, kenapa harus sholat dan bagaimana mengerjakan ibadah sholat kepada anak sejak dini. Nah, Bapak sekalian, siapa sebetulnya Nabi Ibrahim? Yang familiar kita dengar, Nabi Ibrahim itu orang Yahudi itu bilang begini, bahwa Ibrahim itu adalah Nabi kami, gitu ya. Itu berarti agama Yahudi. Berarti sebelum Islam ini datang, sudah ada ajaran Yahudi yang menyatakan bahwasanya Ibrahim itu adalah Nabi kami. Demikian pula Nasrani juga kemudian menyebut bahwa Ibrahim itu adalah nabinya. Jadi oleh sebab itu, maka Nabi Ibrahim itu keinginan untuk menjadi seorang pemimpin ya, itu betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ini berimbas dan berimplikasi pada pengakuan agama-agama, pengikut agama-agama itu terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, yang kita kenal itu Nabi Ibrahim itu anaknya Azar. Anaknya Azar. Bapak Ibu, ada sebuah tulisan yang menarik, bahwasanya apakah memang betul Azhar ini yang seorang kafir ini yang pembuat patung, lalu patungnya ini disembah, betul-betul itu ayah dari Nabi Ibrahim, gitu kan? Sebab nanti akan bertentangan dengan bahwa Nabi itu eh, lahir dari sulbi-sulbi, ya, itu orang-orang soleh, kira-kira begitu, orang-orang yang bertauhid. Artinya, jika nanti Ibrahim itu dinilai, dianggap bahwasanya adalah anak dari Azhar, ya yang seorang kafir itu, tentu ini bertentangan, begitu kan? Nah, bertentangan. Maka terjadi perbedaan pendapat memang terkait ini, bahwa Azhar itu ayah Nabi Ibrahim, itu ada ayatnya, walaupun nanti secara tafsir, ya, secara tafsir ini ada perbedaan. Ada yang menyebut bahwa Azhar itu adalah pamannya atau orang tua angkat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena nama asli dari ayah Nabi Ibrahim itu adalah Tarih atau Tarah. Di dalam tafsir Al-Azhar, karya Buya Hamka, juga disebutkan demikian. Makanya mayoritas para mufasirin itu ada kecenderungan menyepakati bahwasanya Nabi Ibrahim itu
nama orang tuanya adalah Tarih atau Tarah, ya, yang seorang muslim, yang seorang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kesimpulan ini benar, maka tidak akan berbenturan dengan sebuah argumen bahwasanya eh, Nabi itu lahir dari sulbi-sulbi orang yang solih. Nah, jadi begitu. Ini yang pertama. Siapa sebetulnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Ada sebuah tulisan juga yang menarik bahwa doa-doa Nabi Ibrahim itu punya pengaruh yang luar biasa terhadap kesejahteraan di Mekah. Tetapi ini saya kira menjadi pembahasan yang lain yang cukup lama. Kita akan fokus kepada persoalan di sini. Yang kedua, Bapak sekalian, apa visi beliau untuk anak keturunannya? Apakah visi kita terhadap keturunan kita, adakah kesamaan dengan Nabi Ibrahim? Karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu sebetulnya adalah kiblatnya kepada Nabi Ibrahim. Jadi kalau agama-agama itu agama-agama samawi yang disebut di dalam sebuah referensi itu, agama samawi itu ya Islam, kemudian juga disebut sebagai Nasrani dan Yahudi itu ya. Ya ini kan tataran referensi ya Bapak sekalian untuk menambah insight atau wawasan kita saja. Nah, dari semua ini itu merujuknya itu adalah kepada ajaran Ibrahim yang hanif. Seorang muslim yang hanif, yang lurus itu. Tingkat kepasrahannya, tingkat ketauhidannya, itu ke sana semuanya. Nah, kemudian di dalam perjalanan, perkembangannya itu yang mengikuti betul-betul. Yang betul-betul lurus kepada ajaran Nabi Ibrahim itu adalah Islam konteksnya. Misalnya tentang tauhid bagaimana, misalnya tentang berkurban bagaimana, ketika menunaikan ibadah haji bagaimana, yang ini bagi agama-agama yang lain itu tidak menyelenggarakannya. Bahkan misalnya agama yang lain itu ada yang menyembah kepada nabinya sendiri misalnya. Nah, dan lain sebagainya. Maka yang lurus itu adalah apa agama Islam ini yang mengikuti ini. Nah, kalau kemudian Islam ini kita nilai sebagai agama yang mengikuti nilai dan ajaran ketauhidan Nabi Ibrahim, lalu pertanyaannya adalah apa visi Nabi Ibrahim itu terhadap anak keturunannya? Kita agak kerucutkan di situ. Lalu apakah kita juga melakukan hal yang sama? Bapak Ibu, untuk melihat itu, kita cek sekarang. Ini surat Ibrahim ayat 37 sekalian. Yang saya mencoba untuk menilainya apa namanya? Merenungkannya sebagai sebuah visi dari Bapak Tauhid ini, dari Bapak para Nabi ini, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatam minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Monggo dibantu terjemahnya. Siap, Ustaz. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Masya Allah. Bapak sekalian, ayat ini sebagai gambaran doa, keinginan dari Nabi Ibrahim. Pertanyaannya adalah, kapan ini dibaca? Lalu kepada siapa doa ini ditujukan? Gitu kan? Kalau melihat sejarahnya, bahwa setelah
Nabi Ibrahim itu membawa atau mengajak bersama-sama Siti Hajar dan Ismail melakukan perjalanan yang kurang lebih waktunya adalah sekitar 40 hari perjalanan itu, maka sampailah di lembah itu. Di lembah yang dimaksud adalah Bakah atau Mekah yang sekarang ini. Itu dulu adalah lembah-lembah saja, kira-kira begitu. Yang tidak ditumbuh-tumbuhi oleh tumbuhan, air saja sulit gitu ya. Apa buktinya bahwa air sulit? Buktinya adalah di saat Siti Hajar itu awal mula harus lari-lari itu untuk mencarikan minum anaknya. Jadi itu tandanya ada kesulitan air di situ. Jadi gersang kira-kira begitu. Nah, setelah ditempatkan di tempat itu, walaupun sebagai fitrahnya wanita dan manusia, bahwa Hajar juga sempat protes, kira-kira begitu. Ya. Naluri manusianya, kenapa melakukan ini, kira-kira begitu? Apa maksudnya gitu? Nah, kemudian dijawab bahwa ini adalah perintah Allah. Nah, hebatnya ketika disebut bahwa ini adalah perintah dari Allah, ini adalah kehendak Allah, diterima begitu saja dan memuncak keyakinannya bahwasanya ketika Allah sudah menghendaki ini, pasti ini yang terbaik. Nah, kesadaran ini menjadi penting. Nah, Bapak sekalian, setelah ditempatkan di situ, ya, Nabi Ibrahim itu kemudian kembali. Nah, di tengah jalan itu kemudian berdoa ini. Robbana, ya Tuhan kami. Jadi ini adalah kesadaran penuh dari Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa Rob itu dimaknai sebagai yang maha mengatur, yang memberikan rizki dan mencukupi rizki bagi makhluknya. Kemudian yang berkehendak dan lain sebagainya. Nah, doa-doa Nabi Ibrahim memang seperti itu. Robbana, sebuah kesadaran penuh. Ya. Kalau ada orang yang kemudian masih bingung, jangan besok khawatir, jangan-jangan besok begini, jangan-jangan besok begini. Nah, itu kemudian perlu dikoreksi terkait dengan tingkat kerobanannya. Ya. Tingkat pemahamannya terhadap bahwa ada zat yang maha mengatur di dalam hidup ini. Ini sesungguhnya aku, Askang itu akan menempatkan ya, min dzurriyyati sebagian anak keturunanku. Disebut sebagian, itu kalau kita melihat atau membaca sejarahnya, itu Nabi Ibrahim punya 2 anak yang sangat kita kenal. Walaupun nanti Madian itu yang kemudian menjadi negeri Madian yang nanti ditempati oleh Nabi Syu'aib, yang mertuanya Nabi Musa alaihissalam, itu kan juga ada yang menyatakan bahwa beliau juga sebetulnya anak dari Nabi Ibrahim. Tetapi yang sangat kita kenal, walaupun itu tidak dijelaskan ya di dalam Al-Quran begitu ya. Nah, tetapi yang sangat kita kenal dan sangat kita mafhum bersama bahwa putra beliau adalah Ismail dan Ishak. Nah, Ismail dan Siti Hajar ditempatkan di daerah yang tandus ini, mulai dari titik nol ini, kemudian di Bakah ini, kemudian kalau Siti Saroh ya, atau Siti Sarah dan Nabi Ishak itu di Yerusalem, ya, di Yerusalem, di Palestina itu. Nah, kemudian artinya min dzurriyyati ada sebagian, itu kira-kira yang dimaksud adalah fokus kepada nanti kepada Hajar, Ismail dan anak keturunannya di sini. Biwadin ghairi dzar'in, ya. Kami tempatkan mereka semuanya itu di lembah yang tandus, tidak ditumbuh-tumbuhi oleh tumbuhan. Di dalam kajian yang insya Allah seingat saya pernah menyampaikan dalam kesempatan yang lain di Zoom ini, bahwa ini sebuah pembelajaran penting untuk kita semuanya, bahwasanya hidup manusia itu tidak selalu berada di atas, kadang-kadang di bawah. Tetapi yang di bawah pun tidak perlu khawatir. Ada saatnya nanti ketika kita istiqomah lalu melakukan terus yang terbaik karena Allah, nanti akan diberikan jalan yang terbaik. Ini semakin terbukti yang dulu itu hanya lembah, yang dulu yang tidak pernah ditumbuh-tumbuh oleh tanaman,
gitu ya. Sekarang penuh dengan kesejahteraan, yaitu di Mekah itu. Dan kemudian yang dulu sudah hijau dan sejahtera di Palestina sampai sekarang masih menjadi konflik. Kenapa bisa demikian? Di antaranya adalah ada doa-doa itu. Doa Nabi Ibrahim misalnya untuk dijadikan adanya kesejahteraan di Mekah itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian ini visinya, ya. Rabbana liyuqimus shalah, ya. Visi dari Nabi Ibrahim. Ya Tuhan kami, ya, yang kami lakukan ini, ya, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Anak keturunan itu supaya mendirikan sholat. Bayangkan, sholat yang kadang-kadang kita anggap sederhana, begitu saja. Itu ternyata menjadi visi besar dari seorang orang tua dan bapak para nabi ini. Ya, dan bapak para tauhid ini. Itu menunjukkan sebetulnya bahwa sholat itu sangatlah penting. Gitu ya. Yang kadang-kadang kita menganggap remeh begitu. Kenapa? Level remeh pun bermacam-macam ya Bapak sekalian. Entah meremehkan waktunya, entah meremehkan melaksanakannya, entah abe atau meremehkan bacaan-bacaan doa-doanya. Lah kita ini termasuk yang mana Bapak sekalian? Apakah kita sudah termasuk yang betul-betul khusyuk, kemudian betul-betul menjiwai sholat kita? Ataukah kadang-kadang kita masih menganggap remeh termasuk kemudian bacaan? Ya bacaannya kita baca begitu cepatnya, kemudian bahkan juga pada akhirnya tidak jelas maknanya dan lain sebagainya. Loh padahal ini kemudian yang menjadi visi besar dari para nabi itu termasuk bapak bapak tauhid ini, bapak para nabi ini, yaitu supaya mendirikan sholat. Nah, kemudian maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri apa namanya di dalam tafsir itu minan nas ya itu dimaknai andai kata Nabi Ibrahim itu membacanya itu faj'al afidatan nas tidak menggunakan doa atau ada kalimat min sebagian maka itu berpotensi besar seluruh umat manusia hatinya akan condong ke sana. Ya. Kan juga perlu dipikirkan kalau condong semuanya ke sana masa muat begitu ya, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian minanas ya, maka sebagian. Nah, apakah kita termasuk yang sebagian itu? Ya. Jangan-jangan kita tidak termasuk yang sebagian yang menginginkan ke sana. Harusnya ketika kemudian kita bisa menjalankan sholat itu dengan baik, kita ada kecenderungan ke sana untuk menunaikan ibadah haji atau berziarah di Haramain itu. Kira-kira begitu ya. Nah ini kalau kemudian kita kembalikan pada ayat di sini. Nah kemudian berikutnya beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Jadi ini Nabi Ibrahim saya kira sadar betul bahwa tanah itu sulit ditumbuhi oleh buah-buahan. Sehingga doanya itu adalah doa meminta rizki berupa buah-buahan. Ya. Kenapa kok buah-buahan ya? Kenapa kok bukan makanan yang lain atau emas begitu dan lain sebagainya? Ternyata adalah buah-buahan. Ya. Nah ini kalau mau dikembangkan, jenis makanan apa yang tidak berangkat dari buah? Ya, maka hampir seluruhnya dari buah. Bahkan nasi yang kita makan aja itu juga dari buah begitu ya. Nah, itu pemaknanya sangat sangat bisa mendalam sekali. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Nah, visi besar ini Bapak sekalian yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap anak-anaknya untuk menunaikan ibadah sholat begitu ya. Nah, kemudian nanti akan hadir ya. Nah, kalau begitu, bagaimana sholat itu ya? Apakah ada perbedaan antara sholat yang kita lakukan itu? Nah, saya pernah membaca sebuah tulisan Bapak Ibu sekalian terkait dengan sholat ini. Antara sholat kita, satu misal, tapi penelitian ini, tulisan ini itu meneliti hanya sebatas
eh, awal mula masuknya Islam dan datangnya perintah sholat 5 waktu saat Isra Mi'raj. Kan Isra Mi'raj itu dilakukan tahun keberapa itu ya sekalian. Tetapi sebelum itu kan sudah ada perintah untuk sholat, begitu kan? Apa? Lah, itu ketika awal-awal surat yang datang itu misalnya surat eh, apa Al-Alaq itu ya. Al-Alaq itu surat yang pertama turun gitu ya. Ya. Kemudian setelah itu kan ada Al-Muzammil atau Al-Muddathir. Ada yang menjelaskan Al-Muddathir dulu baru Al-Muzammil. Ada pula yang menjelaskan bahwasanya Al-Muzammil dulu baru kemudian Al-Muddathir. Tetapi konteksnya kalau kita membaca misalnya pada awal-awal ini yang tentu saja Rasulullah belum memiliki kesempatan, belum dilakukan Isra Mi'raj yang di situ ada perintah sholat. Jadi ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila, ya kan? Di situ kemudian dijelaskan bahwasanya wahai yang berselimut, ya, wahai Nabi Muhammad yang berselimut, ya, bangunlah lalu dirikanlah sholat malam. Berarti sholatnya bagaimana? Berarti kan apakah sholatnya juga seperti sholat kita yang setelah mendapatkan perintah di dalam Isra Mi'raj itu? Kira-kira begitu. Nah, kemudian nanti di surat Al-Muddathir juga sama. Dan ayat-ayat ini, perintah menunaikan ibadah sholat ini, sekali lagi, ini sebelum terjadinya Isra Mi'raj yang di situ ada perintah untuk sholat. Nah, kalau demikian Bapak sekalian, kalau demikian berarti Rasulullah itu telah menunaikan ibadah sholat sebelum kemudian Isra Mi'raj itu. Walaupun sholatnya apa? Di dalam keterangan itu ya sholatnya 2 rakaat begitu ya. Sholatnya 2 rakaat. Lah, apakah kemudian sholatnya 2 rakaat ini ya mulai ada takbiratul ihram, kemudian juga ruku, i'tidal, sujud dan lain sebagainya. Saya kemudian membacanya itu adalah ya sama dengan kita sholat. Yang membedakannya adalah nanti kewajiban 5 waktu ataukah sebelum diwajibkan sholat 5 waktu itu. Yang kemudian nanti perkembangannya antara tetap 2 rakaat ataukah kemudian ada sholat-sholat yang wajib itu menjadi 4 rakaat itu. Nah, kalau kemudian kita tarik pada garis agak jauh lagi, Bapak Ibu sekalian, kita konstruksikan bahwa kalau sebelum Rasulullah itu Isra Mi'raj yang di situ ada perintah sholat, sudah melaksanakan sholat. Dan bahkan menurut penjelasan di dalam artikel itu Siti Khadijah juga mengikuti sholat itu, ya, sholat sholat-sholat yang dilakukan oleh Rasulullah itu artinya para nabi sebelum Rasulullah itu juga mengajarkan sholat. Berarti kalau demikian Nabi Ibrahim sholatnya juga sama. Menurut saya ya, Bapak sekalian, menurut saya sholatnya juga sama dengan kita semuanya. Apa buktinya Bapak sekalian? Kira-kira kita bisa membayangkan tidak? Kira-kira di saat Isra Mi'raj ada penjelasan bahwa Nabi memimpin sholat di mana itu Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis itu sholat 2 rakaat. Bagaimana sholatnya? Tentu saja adalah sholat yang sebagaimana kita diajarkan oleh Rasulullah sholat. Sholu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Maka ketika para nabi itu mengikuti sholat Rasulullah, maka itulah cara sholatnya. Dan itu juga tidak menjadi hal yang menyulitkan. Karena memang sudah dilakukan dan menjadi tradisi tentang pelaksanaan ibadah sholat itu. Nah, jadi artinya ternyata Nabi Ibrahim memiliki visi besar supaya anak keturunannya adalah menjalankan ibadah sholat yang kemudian kita memahami sholat itu menjadi penting dan sholat itu yang saat ini kita laksanakan. Nah, pertanyaan berikutnya, Bapak sekalian, kenapa harus sholat? Ini kemudian menjadi penting.
Bapak Ibu, sholat ini ibadah yang turun-temurun ya, ajarannya. Ya. Kalau kita berhenti pada Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim sudah punya apa namanya, punya visi itu. Kalau kemudian kita tadi memahami bahwa apa namanya, Nabi Ibrahim itu adalah anak tarikh ya, dalam tanda kutip, walaupun nanti terjadi perbedaan pendapat antara ayahnya namanya Azhar dengan tarikh yang seorang solih ini, sementara Azhar seorang kafir ini. Kalau misalnya sebagian mufassirin menyatakan bahwa ini adalah anaknya Tarikh yang seorang solih, maka ketika ditarik lagi ke atas, itu ada nabi-nabi sebelumnya, termasuk Nabi Adam. Dan Nabi Adam apakah kemudian melaksanakan sholat? Saya kira juga iya. Saya kira juga iya. Karena perintah sholat itu dari Tuhan yang satu. Tuhan yang satu yang saya maksud adalah Tuhan Allah yang menciptakan kita dan juga Nabi Adam alaihissalam, termasuk anak keturunannya. Artinya itu kita bisa ditelusuri dan bisa sampai di sana. Ya. Nah kemudian kenapa kemudian kembali lagi ini harus sholat? Bapak Ibu sekalian, ya sholat itu ada ibadah yang cukup esensi di situ. Bahkan setelah kita wafat pun ya itu disolatkan. Bahkan setelah kemudian kita masuk pada padang mahsyar yang menjadi ukuran dan standar itu adalah sholat. Ini makanya orang tua kita ini sampai bilang menasihati kita semuanya sebagai anak-anaknya. Wes apapun yang kamu berada dimanapun jangan lupa sholat ya, jangan lupa sholat. Walaupun kadang-kadang kita mengucapkan ini ya lewat saja begitu ya, tetapi inti dari pelaksanaan sholat itu sebetulnya bagaimana sih? Karena di dalam sholat itu, Bapak sekalian, kalau kita mau merenungkan dan mengambil hikmahnya, pada gerakan-gerakan sholat itu kan ada nilai kehidupan ya, Bapak sekalian. Ada nilai kehidupan yang saya maksud, misalnya orang itu dalam kondisi sehat dan ia menjalankan ibadah sholat itu secara berdiri, maka itu ibarat kehidupan orang itu kan sebetulnya sedang settle-settlenya. Uangnya banyak, jabatannya mentereng, secara fisik sangat sehat. Ya, itu adalah mentereng, disimbolkan pada gerakan sholat ini itu sebagai sholat yang sedang berdiri. Maka di dalam sholat ini kita diajarkan, sedang settle-settlenya kita, jangan pernah lupa dan jangan pernah lalai untuk tetap bertakbir kepada Allah. Artinya membesarkan Allah, tidak pernah sombong dari apa yang dimilikinya. Ya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam surat Al-Kahfi yang mungkin pernah dan sering kita sampaikan. Ketika sebanyak apapun ilmunya Rasulullah SAW itu kemudian menyatakan dan menyampaikan ana basyarum mislukum. Saya ini sama dengan Anda semuanya. Jadi egaliter banget Bapak sekalian. Nah, jadi tetaplah bertakbir, mengakui bahwa puncak kesuksesan itu adalah pemberian Allah, ya, bukan karena kehebatan kita. Kalau kita telisik, sebetulnya kita ini hebat apa, gitu ya? Karena ilmu juga pemberian Allah, begitu kan? Kesehatan juga pemberian Allah. Wong kita ini diberikan sakit panas saja sudah tidak bisa apa-apa, gitu ya. Beberapa waktu yang lalu tiba-tiba badan saya ini kok panas sekali, sudah tidak bisa apa-apa. Ya Alhamdulillah ada istri yang baik sekali itu, dipijit langsung sembuh gitu ya, Masya Allah. Dan kesembuhan pun itu karunia dari Allah SWT. Praktis kita ini tidak punya apa-apa gitu ya. Nah kalau kemudian Allah menitipkan sesuatu ya, sehingga menyebabkan orang lain memandang kita, orang lain kemudian segan kepada kita, orang lain kemudian mengikuti kita, itu sepenuhnya adalah karena Allah. Nah di dalam kehidupan yang settle itu Allah mengajarkan tetaplah membesarkan Allah melalui takbiratul ihram. Nah tetapi ada saatnya Bapak sekalian hidup kita ini mengalami flat begitu ya, yang mungkin bisa disimbolkan melalui ruku. Kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang. Kalau saya tanya di sini Bapak sekalian,
ekonomi panjenengan semuanya ini masuk kategori yang lebih cukup apa kurang gitu ya. Nah, rata-rata itu menjawabnya ya. Mungkin 99% itu menjawabnya cukup begitu ya. Pas begitu ya. Jarang sekali yang menjawab lebih begitu ya. Walaupun kemudian ketika ditanya apa Bu jawabannya gitu ya. Cukup Ustadz gitu ya. Nah, cukupnya yang cenderung lebih apa cukup yang cenderung kurang gitu ya. Nah, rata-rata juga menjawabnya ya cukup Ustadz pokoknya gitu ya. Baru kemudian oh iya ya. Ya Allah melebihkan gitu ya. Masya Allah. Nah, Bapak sekalian itu ada kalanya flat ya Bapak sekalian. Ada kalanya flat. Nah, kemudian ada saatnya nanti juga jatuh. Ya, sehebat apapun jabatan itu juga akan selesai, Pak sekalian. Jangankan kita, Pak sekalian, presiden saja juga selesai kan. Ya, ini kan kira-kira Oktober itu juga selesai begitu ya. Nah, jadi tetapi yang kadang-kadang kalau kita tidak siap itu semakin tinggi jabatan, Bapak sekalian, itu kalau jatuh itu rasanya apa namanya lebih sakit ternyata. Katanya begitu katanya ya. Jadi semakin tinggi jabatan itu semakin sakit kalau jatuh gitu ya. Dan kalau sudah tinggi jabatan itu biasanya berat untuk bisa mau turun gitu ya. Maunya adalah terus gitu ya. Nah, karena sudah di puncak, maka dibutuhkan apa namanya itu ketabahan, kesabaran, keikhlasan bahwa hidup ini memang bergantian gitu ya. Nah, tetapi Bapak sekalian, di dalam kondisi rukuk dan sujud pun artinya flat maupun kondisi terpuruk sekalipun di dalam sholat kita juga diajarkan untuk tetaplah bertakbir kepada Allah, tetaplah tunduk kepada Allah, kan begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, siapa yang terbaik di antara orang yang berada di puncak yang disimbolkan melalui takbiratul ihram, yang terbaik dari yang saat sedang flat atau sedang jatuh itu, siapa yang terbaik mereka? Yang terbaik Bapak Ibu sekalian adalah orang yang menjalankan sholat itu mengawalinya dengan takbir dan mengakhirinya dengan salam. Apa maknanya Bapak Ibu sekalian? Mengawalinya dengan takbir itu artinya hablum minallahnya bagus, itu orang terbaik. Ya. Dan kemudian dia mengakhirinya dengan salam. Maknanya adalah ada perhatian. Kehadirannya bisa berkontribusi kepada lingkungan sekitarnya. Misal kemarin Bapak Ibu menyembelih kurban misalnya di sekitar apa namanya kajian ya tempat Pak Kiai kita Pak Kiai Soekardi menyembelih binatang. Adanya kita kemudian memberikan manfaat. Misalnya saya juga melakukannya di sekolah misalnya. Itu juga adanya kita keberadaan kita memberikan manfaat. Tetapi sebetulnya itu kan tahunan Bapak Ibu sekalian. Pemberian daging itu kan tahunan. Ada yang setiap hari kita ini ketemu dengan orang. Tetapi bagaimana kemudian keberadaan kita ini tidak pernah menyakiti orang, tidak membuat orang lain tersinggung. Kemudian juga justru kehadiran kita ini bermanfaat. Apa indikator keberadaan kita ini bermanfaat? Di saat ketiadaan kita itu dirindukan. Di saat kita tidak ada, itu rasa-rasanya lingkungan sekitar kita ada yang kurang. Nah, kalau sudah semacam itu sudah levelnya sudah bagus saya kira. Dan kita berusaha untuk menuju ke sana, Bapak sekalian. Jadi tanpa ada, misal ya, suatu saat kan semua orang, saya pasti akan meninggal, kita semuanya juga akan meninggal. Misalnya Pak Kiai kita, guru kita ini, suatu saat, entah 100 tahun lagi atau bagaimana ya misalnya wafat, pasti kita akan merasakan kehilangan itu. Ya, akan merasakan kehilangan itu. Kenapa? Karena kontribusi beliau itu sangat besar gitu ya dalam kajian-kajian ini di dalam lingkungan sekitarnya. Dan sebetulnya kita diberikan kesempatan oleh Allah hidup di dunia ini untuk memperbanyak bagaimana supaya keberadaan kita ini bisa dirasakan oleh orang lain. Dan di dalam sholat kita diajarkan seperti itu. Makanya kalau ada orang yang ibadahnya mempeng bagus tetapi terhadap lingkungan sekitarnya tidak peduli, maka ia sebetulnya telah sholat, mulai sholatnya itu dengan takbiratul ihram, tetapi tidak mengakhirinya dengan salam. Tidak pernah menoleh ke kanan ke kiri, melihat dan menjaga
mendoakan orang lain, tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Ada pula orang yang tidak pernah sholat, tetapi terhadap lingkungan sekitarnya baik sekali, nyah nyoh itu. Saya mungkin menyebutnya begitu. Maka orang tersebut itu tidak memulai sholatnya itu dengan takbir, tapi tiba-tiba salam. Maka bukan sholat namanya. Nah, orang mukmin itu diajarkan keseimbangan ini dua-duanya. Nah, ini sholat, Bapak sekalian. Nah, oleh sebab itu sholat itu menjadi penting. Nah, karena menjadi penting itu menjadi fokus utama. Kita ini kalau pembahasan yang kemarin itu salah satu anak yang bisa menjadi qurrata ayun itu yang bisa menghadirkan kebahagiaan bagi orang tua. Salah satunya adalah ketika kita melihat anak kita sholat. Itu kita bahagia, Bapak sekalian. Ya, kita bahagia, senang sekali. Apalagi sholat anak kita ini tidak perlu disuruh, dia sudah sholat. Wah, ini bisa menghadirkan kebahagiaan. Ini bisa menjadi qurrata ayun bagi diri kita. Coba bandingkan ketika anak kita tidak mau sholat. Lebih-lebih kemudian sudah kita minta sholat, lalu kemudian membangkangnya, justru mau kemana begitu ya. Maka ini justru kemudian tidak menjadi qurrata ayun. Lah kalau demikian bagaimana? Ya jangan berhenti untuk memberikan nasihat, jangan berhenti untuk mendidik, jangan berhenti untuk berdoa. Karena jangan-jangan sekarang yang kita masih hidup ini nasihat-nasihat kita seolah-olah tidak didengar. Justru itu akan tersimpan di long term memorize anak-anak kita. Yang suatu saat Allah akan menyadarkan mereka melalui nasihat-nasihat kita. Tidak ada yang sia-sia di dalam nasihat kita. Jadi kita berusaha terhadap anak kita itu tidak berputus asa untuk memberikan nasihat kepada anak kita. Walaupun kadang-kadang hati ini sakit gara-gara anak-anak kita tidak mendengarnya, seolah-olah tidak mau tidak apa ya, bahasa Jawa Timurnya tidak ngereken gitu ya. Tapi terus bila perlu ya bukan bila perlu, sangat bagus lagi jika kemudian doa untuk anak-anak kita yang kita panjatkan untuk di pertengahan atau di sepertiga malam itu. Wah, ini istimewa, Bapak sekalian. Nah, ini karena penting, Bapak sekalian. Nah, ini, maaf ya. Nah, kenapa harus sholat? Jadi seperti itu ya. Kenapa harus sholat ya? Kemudian yang kedua, kenapa juga harus sholat? Ya, kalau kita merenungkan pada rukun Islam yang 5 itu, nilai-nilainya ada pada sholat semua itu saya kira. Syahadat, ya kan rukun Islam yang pertama syahadat. Syahadat, sholat kita membaca syahadat itu, ya kan? Berarti ada pada sholat kan? Ya, tetapi pada syahadat tidak ada sholat di situ. Ya, kira-kira begitu. Nah, kemudian sholat sendiri itu rukun Islam yang kedua. Yang ketiga itu apa? Puasa ya, sekalian. Puasa. Nah, puasa itu orang yang sholat itu juga sedang berpuasa sesungguhnya dia. Ya. Berpuasa di dalam hal apa? Dia tidak makan minum tentu saja. Kan tidak ada orang yang sholat Allahu Akbar sambil minum glek-glek-glek. Tidak ada itu. Jadi mesti dalam kondisi dia sedang menahan berpuasa. Maka ada nilai puasa di situ pada sholat. Ya, kemudian pada puasa sendiri kan tidak ada nilai unsur sholatnya kan begitu. Walaupun kita melaksanakan sholat pada di bulan puasa itu ya. Nah, kemudian zakat, apakah ada unsurnya di dalam sholat? Lah itu ketika kita mengakhiri sholat dengan salam, itu maknanya adalah ada perhatian, ada kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Maka semakin kita peduli, kita sesungguhnya setelah mengimplementasikan nilai-nilai sholat kita. Bagaimana dengan haji? Saya kira haji pun juga sama. Orang melakukan sholat itu menghadap ke kiblat. Kiblat itu ada apa di sana? Yang di sana adalah ada Ka'bah yang di sana dilakukan tawaf. Seluruh umat manusia yang menjalankan ibadah haji itu, dia sedang mengitari yang satu, ya, Baitullah itu. Nah, kira-kira juga ada pada itu. Nah, tetapi jangan kemudian begini, loh Ustadz, kalau memang pada rukun Islam seluruhnya nilainya ada pada sholat, ya, kalau begitu kita cukup melaksanakan sholat saja dong. Nah, tentu saja tidak. Nanti syariatnya lain, gitu ya. Nah, masing-masing harus kita kuatkan. Tetapi kalau sholat menjadi nilai utama, itu iya. Ya.
Nah, oleh sebab itulah kemudian kita perlu mengajarkan sholat ini kepada anak kita. Perlu mengajarkan sholat kepada anak kita itu awal mula mungkin hanya gerakan. Tidak apa-apa. Kita misalnya cucu ya, punya cucu. Ya, maka ya mulai dari gerakan dulu. Kan nanti pembelajaran itu sesuai dengan kemampuan kognitif anak. Jadi tidak bisa kemudian dipaksa langsung bisa seperti kita. Ya sama dengan kita lah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu coba sekarang yang memegang pulpen alat tulis nih. Ya, semuanya mungkin ya yang memegang alat tulis. Coba diangkat Bu alat tulisnya. Alhamdulillah ya. Nah, kemudian setelah diangkat, loh ini bener loh Bu, intrusi beneran loh ini ya. Ini untuk simulasi saja untuk memberikan clue kepada kita bagaimana mendidik anak kita ini harus penuh dengan kesabaran. Sudah diangkat. Nah, kemudian Bapak sekalian, dari tangan kanan bolpen kita itu yang di depan kita ada buku tulis sekarang dipindah di tangan kiri Bapak sekalian. Nah, dari tangan kiri silahkan sekarang ditulis nama suami ibu atau istri bapak ditulis. Nah, saya beri waktu 10 detik ya. Terlalu lama 5 detik. Nah, ternyata yang terbiasa kesimpulannya apa? Yang terbiasa dengan tangan kanan ketika menulisnya dengan tangan kiri tidak selesai-selesai. Tidak sekedar tidak selesai-selesai, juga merasa sulit dengan menulis yang tidak biasa, kecuali yang bahasa kidal ya. Yang menulis dengan tangan kiri itu tentu saja susah dan hasilnya cenderung tidak baik dan berat di situ. Lah pertanyaannya kenapa kok bisa demikian? Lalu sekarang kemudian kita pindah pulpennya di tangan kanan, lalu kita tulis nama yang sama. Maka tidak butuh 1 detik itu menyelesaikan itu nama itu. Kenapa? Karena memang sudah terlatih, ya, dilatih. Tetapi apakah kemudian tangan kanan kita yang mengalami kemudian di dalam menulis itu karena langsung jadi? Enggak. Butuh proses mulai dari kecil dibantu oleh orang tua kita saat itu kan. Nah, kemudian terus pelan-pelan bertahap begitu ya. Nah, sama dengan anak kita juga demikian. Kalau awal mula kemudian dia sedang belajar, tentu saja tidak langsung bisa. Besok lupa, diajari lagi. Besok lupa lagi, diajari lagi. Tidak apa-apa, itu sebagai lahan dan media untuk untuk ibadah dan menghasilkan pahala. Jadi yuk kita produksi pahala sebanyak-banyaknya melalui hal-hal yang kecil begini loh. Yang kadang-kadang kita ini tidak terasa bahwa itu adalah sebuah kebaikan dan akan menghasilkan yang terbaik. Nah, Bapak sekalian, terakhir, bagaimana mengajarkan ibadah sholat kepada anak kita atau cucu kita sejak dini. Nah, ini ada 5 tips Bapak sekalian. Tentu saja masing-masing punya pengalaman. Tetapi ini untuk menambah referensi kita. Betapa pentingnya sholat itu yang mudah-mudahan di saat kita wafat, Bapak Ibu, anak-anak kita yang justru akan melestarikan sholat itu. Lah kalau anak kita sholat, tentu saja pahalanya juga akan kembali kepada kita. Walaupun kita telah wafat. Loh, ini apa ini? Kira-kira begitu kan? Malaikat mengirimkan kira-kira seperti AC begitu, tiba-tiba yang semula panas dikubur itu tiba-tiba kok dingin ses begitu ya. Ditanya, ini apa ini? Nah, ini adalah amal anakmu, ini adalah permohonan ampunan anakmu untukmu, ini adalah ibadahnya anakmu sholat. Nah, tapi kalau kemudian tidak pernah sholat, kemungkinan besar ibadah yang lain juga tidak maksimal. Ya, sholat saja tidak maksimal, apalagi yang lain, gitu ya. Maka ukurannya, standarnya kita buat adalah standar sholat ini. Ya. Maka bagaimana caranya, Bapak Ibu? Yang pertama, ini untuk menambah referensi saja ya, Bapak sekalian. Tentu saja Bapak Ibu sudah punya pengalaman masing-masing. Ya. Syukur kalau sudah berhasil. Tapi namanya orang, Bapak sekalian, sholat itu kan setiap hari. Lah, dosa maupun maksiat maupun godaan itu kan juga setiap hari ada. Lah, artinya kan
karena setiap hari juga ada godaan, ya sangat mungkin itu kemudian menjadi kadang-kadang naik imannya, ya Yazid, kadang-kadang juga turun yang kus, ya semangatnya kadang-kadang naik, semangat untuk sholat itu khusyuk betul, kadang-kadang juga bisa turun, ya. Maka yang pertama adalah biarkan anak kita sejak kecil itu mengikuti ketika orang tua sholat. Tetapi sekarang ada masjid yang membuat peraturan bahwasanya anaknya itu yang masih kecil. Nah, karena masih kecil sehingga tidak diajak ke masjid gara-gara sungkan. Nah, tapi ada pula orang tuanya neng omah ngerokok-ngerokok, anak kongkon sholat. Loh, itu juga ada. Jadi macam-macam manusia gitu ya. Tapi kalau kita insya Allah ya, Bapak sekalian, kita sudah menjalankan sholat itu. Namun ketika kemudian ada peraturan bahwa anak kecil jangan dibawa ke masjid. Nah, begitu. Nah, Bapak Ibu, coba kita renungkan sekarang. Kenapa di masjid sekarang itu remajanya kok sepi? Kemudian yang justru di masjid itu kebanyakan adalah orang-orang yang sudah usia. Saya khawatir itu salah satunya disebabkan oleh yang sejak kecil anak itu tidak akrab dengan masjid. Tidak akrab dengan musola itu. Lah karena tidak akrab. Lah kenapa tidak akrab? Karena memang tidak diakrabkan. Kenapa tidak diakrabkan? Karena memang ada larangan untuk masuk masjid jika itu adalah anak-anak. Lah kita mencoba untuk mengubah. Ya karena saya merasakan sendiri Bapak sekalian. Saya ini dulu juga dibesarkan dari masjid. Artinya sejak kecil saya ini masjid. Kadang-kadang saya baru merasakan dulu saya itu di masjid itu kelas di SD. Lalu main sama teman-teman Jumatan itu di saat baru satu baris, seingat saya sudah datang di situ bersama teman. Tapi saya ini ngobrol waktu itu. Saya ingat betul, terbayang betul. Kenapa kok teringat itu? Karena saya dulu pernah digeblek begitu ya. Digeblek itu di apa Pak? Disamblek gitu ya. Nah, dipukul pakai sajadah itu loh. Ya, begitu. Dari belakang. Seingat saya gara-gara saya waktu itu guyonan rame yang mungkin saya waktu itu tidak sadar bahwa apa yang saya lakukan itu adalah sedang mengganggu orang yang berzikir. Dan saya baru sadar sekarang ini. Lah, tetapi dengan saya hadir di situ, dengan berakrab diri di masjid musola, bahkan tidur di situ kadang-kadang namanya di kampung gitu kan. Itu maka ada ikatan hati rasa-rasanya kalau tidak ke masjid itu tidak enak di dalam hidup kita ini. Lah makanya Bapak sekalian, mari kita ajak anak kita, biarkan anak kita itu mengikuti kita orang tua ini saat menunaikan ibadah sholat itu. Nah jadi begitu, kita ajak, tidak usah canggung. Lah kita sebagai takmir misalnya Bapak sekalian, kalau misalnya supaya tidak mengganggu sholat ya. Bagaimana jika kemudian kita pola manajemennya ada kebaruan. Satu misal di masjid itu kita sediakan tempat bermain anak misalnya. Tempat bermain anak. Ya entah itu mainan badulan atau apa itu di masjid yang mungkin memiliki lahan ya. Ataupun kalau tidak ada lahan mungkin lahan yang seadanya kemudian bagaimana kemudian tercipta di situ anak kerasan di situ. Nah, nanti baru kemudian di permainan itu dibuat sebuah peraturan. Silahkan main ya, tapi saat sholat, saat adzan dikumandangkan harus seluruhnya berhenti. Ya, kalau sudah berhenti nanti sampai sholat dan bagi yang tidak baik sholatnya tidak tertib, maka nanti ini ada sanksi di mana selama 2 hari dilarang untuk misalnya bermain di sini lagi, bermain di tempat ini lagi. Maka bisa jadi akan khusyuk sholat anak itu. Setelah selesai sholat, mungkin langsung salam cepet-cepetan, langsung pelencing begitu ya. Kembali lagi main, tidak apa-apa. Tetapi itu cara mendekatkan kita kepada anak kita terhadap masjid itu. Nah ini sangat bagus itu ya. Mungkin dicoba di pola begitu ya dengan inovasi-inovasi yang ada. Yang kedua, jadi role model bagi anak. Kalau saya tadi menyebut, yaitu tidak jauh-jauh ya di lingkungan sekitar kita, ada anaknya itu yang diminta ke masjid,
ya kita posisi orang tua tidak ke masjid, yaitu salah. Ya kalau itu tetap dilakukan anak biasanya karena takut, tetapi tidak bertahan lama. Biasanya itu ya hanya sebentar. Kalau ada ayahnya diperintahkan sholat. Ketika tidak pasti akan lewat gitu ya. Akan lewat itu. Yang ketiga, libatkan anak dalam sholat di dalam keluarga. Jadi, kalaupun sholat itu dilaksanakan di rumah, ya, maka dilibatkan di situ. Cucu-cucu kita, kadang-kadang unik anak cucu kita itu yang kecil itu. Di saat kita menjalankan sholat, tiba-tiba bubuk di depan kita, ya enggak apa-apa. Nah, izinkan dia berbaring, kemudian goda kita dan lain sebagainya. Tidak apa-apa, ya. Itu juga akan melatih kekhusyuan kita. Kalau demikian, sholat kita tidak khusyuk dong, Ustadz. Lah jangankan kita ada anak-anak kita di lingkungan sekitar kita. Wong kita tidak ada anak saja, kadang-kadang sholat kita juga belayang itu kan. Kemana pikirannya begitu kan? Ya sudah, kadang-kadang. Maka sholat yang baik itu menurut saya adalah sholat yang bukan berarti tidak ingat segala-galanya. Tetapi yang kemudian kita lalai, kemudian ingat kembali. Lalai, ingat kembali. Lalai, ingat kembali bahwa kita sedang sholat. Ya, jadi terus memperbarui kesadaran kita itu. Artinya kalau ada anak kita, ya kemudian terus mengingat kita kembali kepada Allah dan lain sebagainya di situ. Kemudian yang keempat, menyematkan pesan positif sholat dalam cerita. Ya, kayak begini ini Bapak sekalian, mungkin nanti ada yang bisa diambil untuk diceritakan kepada anak cucunya. Boleh saja kemudian diceritakan. Dulu Nabi Ibrahim itu juga memerintahkan sholat. Dulu Nabi Muhammad itu sholatnya begini nak, dan lain sebagainya ya. Maka apa akibatnya orang yang sholat? Setidaknya orang yang sholat itu hatinya akan dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan dicerdaskan oleh Allah. Kan sekarang ada penelitian itu neuroscience atau apa itu ya, di mana seorang dokter ini menyimpulkan bahwa darah itu akan mengalir dengan deras ke bagian otak itu jika sujud seseorang itu mencapai 7 detik gitu ya. 7 detik. Tet, 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 7 detik. Dan 7 detik ini kalau bacaan doanya itu dibaca bisa sampai 3 kali itu. Kalau tidak kurang dari itu belum sepenuhnya masuk. Belum sepenuhnya darah ini bergerak dan mengalir ke bagian otak. Nah, kalau ini terus istiqomah dilakukan, ya, akan sampai pada otak prefrontal cortex. Disitulah keseimbangan, disitulah rem dan kontrol seseorang itu ada, ya, ada. Nah, jadi di situ. Nah, ini perlu kita latihkan kepada diri kita sendiri maupun kepada anak kita, ya. Kemudian yang keenam, Bapak sekalian, yang kelima, tekankan kata-kata ajakan positif daripada perintah, ya, tidak sekedar perintah, tetapi diubah dengan ajakan, ya, ajakan. Ya, misalnya, itu sudah adzan sholat toh, nah, tidak bisa. Jadi, ayo kita sholat, ya, bersama ayah, ya, bersama ibu, misalnya begitu. Yang keenam, bersabar dan bertahap, Bapak Ibu, tidak bisa langsung jadi, ya. Tapi bersabar, bertahap, namanya kemampuan anak di dalam menerima, kesadaran anak untuk menerima pesan dan nasihat kita itu juga bermacam-macam. Jadi dibutuhkan ini. Dan bersabar sendiri itu juga ada pahalanya, Bapak sekalian. Ya, ada pahalanya. Ya, kemudian yang terakhir, jangan lupa puji anak ketika berusaha terbaik dalam belajar sholat. Kalau ada progres, ibadah sholatnya bagus, bolehlah kemudian boleh diapresiasi dengan pujian, dengan hadiah dan lain sebagainya. Walaupun hadiah tidak harus selalu dengan materi ya Bapak sekalian, tetapi diajak makan bersama itu sebagai hadiah. Dan apa kemudian kalau makan bersama itu dampaknya? Bisa ngobrol bersama, bisa lahir keakraban bersama, ya. Kemudian ketenangan bersama keluarga dan lain sebagainya untuk menghilangkan sekaligus sekat-sekat dan mis-mis yang mungkin sebelumnya ada. Ya banyak Allah yang bisa kita lakukan. Itu Bapak sekalian urgensi dari ibadah sholat yang dilaksanakan termasuk para nabi, bahkan visi utama yang menurut saya ini berdasarkan surat Ibrahim ayat 37 tadi, visi Nabi Ibrahim, visi besarnya terhadap anak keturunannya adalah
menjalankan ibadah sholat. Dan ini diteruskan oleh Rasulullah dan termasuk kita semua. Mudah-mudahan dengan ibadah sholat ini akan menambah kecerdasan kita, menambah kelembutan hati kita, dan kemudian juga akan menjadikan kita semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Demikian Bapak sekalian, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.